Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan akad gadai atau RAN dalam sistem pegadaian syariah yang merujuk pada fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disebut juga DSN MUI. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kenalan dulu. Nama saya Kartika Yuniar Eka Santoso dan saya akan menemani kalian dalam video edukatif ini. Langsung saja, yuk kita simak percakapan antara dua rekan kerja, Pak Reza dan Andi, yang sedang bersantai di kantor dan membahas topik ini dengan santai namun informatif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Fajar. Hari ini datang lebih awal ya Pak? Pagi juga Andi. Ia sekalian menyelesaikan beberapa laporan sebelum meeting. Kamu gimana? Lancar ke kantor? Alhamdulillah lancar Pak. Oh iya, tadi saya sempat dengar podcast soal pegadaian syariah. Katanya sistemnya lebih adil dan pastinya sesuai prinsip Islam. Wah, menarik itu. Banyak yang belum paham loh soal konsep pegadaian syariah. Kamu tahu istilah fikihnya? Kalau nggak salah, disebut RAN ya Pak. Barang bisa digadaikan sebagai jaminan utang, tapi tidak dikenai bunga seperti di pegadaian konvensional. Betul sekali Andi. Jadi begini, saya akan bantu jelaskan tentang akad RAN ini, biar kamu lebih paham. Dalam Islam, RAN adalah akad jaminan di mana seseorang boleh menahan harta milik orang lain sebagai jaminan utang. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan bagi keluarganya. RAN juga disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-283. Di situ Allah menjelaskan bahwa jika sedang dalam perjalanan dan tidak ada pencatat utang, maka barang jaminan boleh dipegang sebagai bentuk amanah. Supaya sah, akad RAN harus memenuhi 5 rukun. Pertama, rahin, orang yang menggadaikan barang. Kedua, murtahin, yakni penerima gadai. Ketiga, marhun, yaitu barang jaminan. Keempat, marhun bih, yaitu nilai pinjaman. Dan sigat, yaitu ijab dan kabul atau kesepakatan akad. Syaratnya, barang harus memiliki nilai ekonomis, milik sah si rahin, dan bisa diserahkan secara fisik. Selain itu, akadnya harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa unsur riba atau penipuan. Untuk mendukung praktik gadai syariah, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa penting, di antaranya di pegadaian syariah biasanya digunakan 2 akad utama. 1. Qard, yaitu pinjaman uang. Kedua, ijarah, yaitu pembayaran biaya penitipan atau pemeliharaan barang. Misalnya, kamu gadaikan emas. Pegadaian akan simpan emas itu dan memberikan dana tunai. Lalu, kamu cukup membayar biaya simpan, bukan bunga. Itu yang disebut ujrah. kalau terjadi gagal bayar, pegadaian tidak serta-merta melelang barang. Akan ada musyawarah. Jika barang harus dijual, hasilnya dipakai untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan ke nasabah. Perbedaan antara pegadaian syariah dan konvensional cukup jelas. Pegadaian konvensional menerapkan bunga atau riba, sedangkan pegadaian syariah hanya mengambil biaya riil untuk penyimpanan. Transaksinya bebas riba, akadnya jelas, dan sistemnya menjunjung keadilan. Terima kasih banyak penjelasannya Pak. Saya jadi lebih paham dan mantap memilih layanan keuangan yang halal. Sama-sama Andi. Semoga bermanfaat dan jadi pilihan yang berkah. Jadi bagaimana, teman-teman?
dengan penjelasan Pak Fajar barusan? Yakin nggak tertarik buat menerapkan akad pegadaian syariah? Yuk, pilih solusi keuangan yang bebas riba, pahami akadnya, jalankan syariahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang akad ran dalam pegadaian syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi ilmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.